Di video kali ini, Ruang Gelap akan membahas beberapa kasus sensitif yang viral yang sebenarnya ngeri untuk diangkat tapi harus dibicarakan karena perlu kita pantau. Mungkin kalian sudah tahu nih kasus-kasus apa aja yang bakal kita bahas. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Yang pertama adalah kasus bullying seorang anak yang disuruh berhubungan dengan kucing. Ini kasus yang bikin mata berkaca-kaca. Gimana mungkin anak kecil bisa kepikiran tentang manusia berhubungan dengan kucing? Kita-kita yang udah dewasa aja nggak pernah kebersit akan pemikiran ini. Kok bisa anak kecil kepikiran? Apa yang salah dengan anak-anak dan lingkungan ini? So, mari kita bahas sedikit kronologinya. Di Tasikmalaya pada tanggal 14 Juni, seorang bocah yang berusia 11 tahun dipaksa oleh teman-temannya untuk berhubungan dengan kucing dan aksi ini direkam oleh mereka. Setelah kejadian ini, korban katanya masih sempat bermain lagi, tapi begitu videonya tersebar di kalangan tetangga lewat WhatsApp, bocah ini langsung mengalami depresi. Dia gak mau keluar rumah, gak mau makan, gak mau minum. Di rumah dia pernah sakit dan demam, lalu 2 hari kemudian bocah ini tak sadarkan diri, kemudian dilarikan ke RSUD Singaparna Medica Citra Utama. Menurut dokter, bocah ini mengalami komplikasi tifoid yang disebabkan oleh gangguan jiwa yang kemudian menyerang ke otak. Itulah kenapa dia kehilangan kesadaran. Sampai akhirnya bocah ini meninggal dunia. Keluarga korban dan keluarga pelaku katanya sudah dipertemukan dibantu oleh Pak RT dan warga sekitar, dan berusaha didamaikan. Karena katanya ini adalah bentuk kenakalan remaja biasa. Kok bisa kejadian kayak gini disebut kenakalan remaja biasa? Di bagian mananya kasus ini normal? Kalau setiap kali ada kasus yang melibatkan anak kecil yang menjadi korban selalu didamaikan, kapan orang-orang jerah? Kasus ini benar-benar gak sampai hati buat dibahas. Nauzubillah min zalik, semoga kejadian ini gak terulang lagi dimanapun dan pada siapapun. Please, di sini kita sebagai orang dewasa harusnya melindungi anak-anak. Takutnya kalau didamaikan terus, kapan orang-orang jerak? Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Ini kasus yang paling berat buat dibahas. Iya, kasus Brigadir J. Kasus ini highly requested, kasus yang serem buat dibahas, dan ceritanya membingungkan. Satu artikel ngomong A, artikel lain ngomong B, di video lain ngomong C. Beritanya beda-beda dan agak bikin pusing. Jadi, mari kita bahas yang pasti-pasti aja, yang dari beberapa sumber ceritanya sama. So, pada tanggal 8 Juni 2022, Pak RT di sebuah kediaman di Duren 3, Jakarta Selatan, mendengar bunyi letusan sebanyak sekitar 12 kali. Pak RT kira ini adalah bunyi petasan yang dimainkan anak-anak menjelang Idul Adha. Padahal, ini adalah suara tembakan yang terjadi di kediaman Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang akibat kasus ini sudah dinonaktifkan. Selama 3 hari, enggak ada berita apapun. Entah apa yang terjadi selama 3 hari, barulah terdengar kabar bahwa polisi yang berpangkat brigadir yang berinisial J, yang di video ini akan kita sebut dengan Brigadir J, meninggal dunia akibat ditembak. Brigadir J berasal dari Jambi dan baru pindah ke Jakarta selama 3 bulan, bekerja sebagai 1 dari 7 ajudan dan asisten pribadi Irjen Verdi Sambo. Selama ini, Brigadir J mengaku ke orang tua dan keluarganya bahwa dia suka dengan pekerjaannya dan atasannya baik-baik semua. Enggak punya masalah apa-apa. Jadi pihak keluarga shock saat mengetahui Brigadir J ditembak oleh salah satu teman kerjanya sendiri yang bernama Brigadir E. Nanti kita bahas lebih lanjut soal Brigadir E. Bagaimana Brigadir J ditemukan, siapa yang pertama kali menemukan, siapa yang melapor, siapa yang pertama kali mendapat laporan, semuanya belum jelas. Yang jelas, TKP tidak diamankan. Entah siapa yang pertama kali sampai ke TKP, orang ini atau pihak ini gagal mengamankan TKP. Tidak mengikuti peraturan yang seharusnya. Siapa aja yang ada di dalam TKP, siapa aja yang tinggal di rumah waktu kejadian ini terjadi, tidak ada yang tahu.
Menurut beberapa artikel, penyidik mencurigai bahwa TKP mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi di sepanjang jalan dari Magelang menuju rumah Irjen Verdi. Ini yang agak membingungkan. Letak TKP-nya sendiri katanya dalam kasus ini masih dipertanyakan. Yang jelas, polisi berusaha mengumpulkan CCTV dari sepanjang jalan di Magelang menuju jalan rumah Irjen Verdi. Cuman, CCTV di sekitar perumahan di rumah Irjen Verdi katanya sudah diganti tanpa diketahui oleh Pak RT. Nah, siapa yang mengganti tidak tahu. Pak RT-nya sendiri marah karena merasa tidak dihormati. Dan entah apakah rekaman CCTV yang lama berhasil ditemukan atau tidak, belum ada informasi lanjut tentang hal ini. Begitu jenazah Brigadir J diserahkan ke keluarga, menurut pihak keluarga mereka tidak diperbolehkan melihat jenazah secara langsung. Jenazah Brigadir J ditutup dengan kain dan gak boleh dibuka. Ibu kandung Brigadir J yang memaksa terus-menerus untuk melihat langsung jenazah anaknya. Barulah di tanggal 17 Juli, jenazah boleh dilihat. Nah, lagi-lagi menurut keluarga, jenazah Brigadir J memiliki deskripsi yang berbeda dengan hasil penyelidikan. Mereka melihat ada 4 bekas luka tembakan di bagian dada, leher, dan tangan. Plus, ada luka sayatan di sekitar mata, hidung, mulut, dan kaki. Tapi, menurut hasil penyelidikan polisi, jenazah Brigadir J memiliki 7 luka tembak. Beberapa luka yang dianggap oleh keluarga seperti luka sayatan dianggap sebagai luka tembak. Keluarga gak setuju dan yakin Brigadir J tidak hanya ditembak tapi juga disiksa sampai babak belur. Awalnya beredar kabar bahwa Brigadir J masuk ke dalam kamar atasannya tanpa izin, di mana di dalam kamar itu ada istri dari Irjen Verdi yang sedang sendirian. Aksi Brigadir J yang masuk tanpa izin, yang katanya sedang berusaha melakukan pelecehan, kepergok oleh Brigadir E. Terjadilah tembak-tembakan dan Brigadir J meninggal. Jadi kasus ini memang sangat kompleks. Makanya meskipun kasus ini sudah berjalan selama 3 minggu, belum ada satupun yang dijadikan tersangka. Siapa itu Brigadir E? Dia adalah salah satu penembak paling jitu yang baru berusia 24 tahun, merupakan penembak jitu nomor 1 di Resimen 1 Korps Pelapor Brimob, dan juga merupakan ajudan dari Irjen Verdi. Orang terakhir yang berkomunikasi dengan Brigadir J sebelum meninggal adalah kekasihnya yang bernama Vera. Menurut Vera, terakhir kali dia berkomunikasi dengan Brigadir J di jam 4.43 sore, tepat 17 menit sebelum Brigadir J ditembak dan meninggal dunia. Vera bilang Brigadir J normal kayak biasa. Tapi, polisi berhasil menemukan rekaman yang menunjukkan sebuah ancaman di mana Brigadir J merasa sangat tersudutkan, takut akan keselamatannya, dan sempat menangis pada bulan Juni. Apa isi rekaman ini belum diungkapkan ke publik. Jenazah Brigadir J yang sudah dikubur kemarin baru saja digali kembali untuk dilakukan autopsi kedua karena pihak keluarga merasa tidak puas dengan hasil penyelidikan. Autopsi kedua akan dilakukan oleh ahli yang ditunjuk langsung oleh Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang diawas langsung oleh Komnas HAM supaya tidak terjadi kecurigaan lagi, supaya hasilnya benar-benar akurat dan terpercaya. Para ahli yang memeriksa berasal dari luar pihak kepolisian dan juga nantinya akan dibantu oleh TNI. Mudah-mudahan kasus ini cepat menemukan titik terang. Dan kalau informasi yang gue sampaikan ini berbeda dari berita yang kalian dengar atau baca, gue mohon maaf, bukan sengaja dibuat beda, tapi kita mengutip dari beberapa sumber yang menurut kita terpercaya, yang linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi. Sebenarnya ada banyak banget berita-berita sensitif yang tersebar di Twitter, tapi nggak mungkin kita bahas di sini. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Kasus truk Pertamina. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Alternatif Cibubur Cilengsi akibat truk Pertamina yang menabrak sejumlah pengendara motor dan mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Lokasi lampu merah ini berada di seberang jalan perumahan Citra Grand Cibubur. Nah, yang menjadi masalah, waktu truk Pertamina yang berisi bahan bakar minyak menuruni jalanan yang memang konturnya turun ke bawah, truk gak bisa berhenti karena muatannya berat dan kontur jalannya menurun. Semua pengendara yang berhenti di lampu merah sayangnya tertabrak oleh truk. 10 orang meninggal dunia. Supir truk Pertamina langsung turun dan meminta bantuan kepada warga. Begitu juga dengan kernet truk yang ikut menemani sang supir.
Akibat kasus ini, supir truk dan kernet truk ditangkap. Tapi banyak netizen yang merasa kecelakaan ini bukan sepenuhnya salah supir truk. Pihak Pertamina dianggap harus bertanggung jawab atas berat muatan dan kondisi truk. Banyak juga yang menyalahkan pihak bertanggung jawab yang telah meletakkan lampu merah di kondisi jalanan yang menurun, yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan dan berbahaya. Banyak yang beropini, supir truk memang tidak bisa melakukan apa-apa karena dia membawa muatan, jalanan menurun, dan di depannya ada lampu merah. Orang-orang berhenti. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, sopir truk gak bisa melawan hukum fisika. Muncul petisi di change.org untuk menutup lampu merah di perempatan ini, karena dianggap posisinya berbahaya dan memang seharusnya tidak ada. Oke, mari kita lanjut ke kasus berikutnya, anak yang disekap oleh orang tua tiri. Kasus ini diviralkan oleh Fanny lewat Instagramnya minggu lalu. Salah satu anak tetangga Mbak Fanny terlihat ngesot di jalanan dengan kondisi kaki yang dirantai, mata dan leher yang diikat. Sebut aja nama bocah ini R. Karena kakinya dirantai, R ngesot kabur ke jalanan untuk mencari pertolongan karena kelaparan. Menurut keterangan R, dia dirantai sebagai hukuman karena sering mencuri makanan di rumah. Sesuatu yang aneh karena normalnya, semua orang tua wajib untuk menafkahi anak mereka yang tinggal di rumah. Mereka wajib memberikan makanan untuk anak-anak yang ada di rumah. Makanya R takut pulang ke rumah karena perlakuan ayah kandungnya dan ibu tirinya. Waktu tetangga setuju untuk membawa R ke panti, pihak kepolisian menyarankan R untuk dikembalikan ke rumah orang tuanya untuk melihat perkembangan selanjutnya, yang membuat warga marah dan membuat Fanny tergerak untuk meminta bantuan beberapa lembaga berwenang menyelamatkan R. Karena Fanny takut kalau R dikembalikan ke rumah orang tuanya, posisi bocah ini akan berada dalam bahaya. Karena takut kenapa-kenapa, makanya Mbak Fanny menyebarkan cerita ini supaya viral. Alhamdulillah, info terbaru dari Kak Seto menyatakan bahwa R sudah dibawa ke panti oleh Dinas Sosial di Bekasi. Orang-orang seperti Mbak Fanny luar biasa berjasa dalam membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan kasus ini mengingatkan kita, orang-orang dewasa, untuk enggak tutup mata saat ada anak kecil yang membutuhkan bantuan. Karena mungkin R bukan satu-satunya anak di luar sana yang butuh pertolongan kita. Terima kasih juga dengan para netizen yang sudah memviralkan kasus ini, karena sekarang R telah mendapatkan tempat yang jauh lebih baik. Oke, kita lanjut ke kasus yang kelima. Masih ingat dengan video penembakan yang terjadi di Semarang? Istri seorang TNI yang baru saja menjemput anaknya pulang sekolah tiba-tiba ditembak di pinggir jalan oleh orang tak dikenal. Serem banget kan? Sejak kapan penggunaan senjata api bebas di negara kita? Yang lebih gilanya, pelaku penembakan ini adalah orang-orang suruhan suaminya sendiri, yaitu seorang TNI berpangkat Kopral II yang bernama Kopda Muslimin, yang membayar eksekutor untuk menembak dengan tujuan menghabisi istrinya. Muslimin membayar para eksekutor dengan uang sebanyak 120 juta dan mobil Yaris, yang kalau ditotalkan senilai 400 juta rupiah. Sebulan sebelumnya, Muslimin sudah menyuruh orang-orang untuk melakukan beberapa percobaan lainnya. Pertama, sempat berusaha meracuni tapi gagal. Yang kedua, sempat melakukan usaha mencuri yang berujung pembunuhan yang juga ternyata gagal. Yang ketiga, minta bantuan dukun untuk menyantet istrinya yang juga ternyata gagal. Barulah yang keempat, penembakan yang kita bahas kali ini. Motif kenapa Muslimin melakukan hal ini katanya karena memiliki pacar lagi. Pacarnya berinisial W dan sudah dijadikan saksi oleh polisi. Nah, Muslimin sempat hilang setelah kasus penembakan istrinya terjadi. Tapi polisi sudah menangkap 5 tersangka yang katanya merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Kemarin Kopda Muslimin masih buron, tapi pagi ini dapat kabar dari Detikcom bahwa Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya, muntah-muntah terus meninggal dunia. Kita tunggu aja kelanjutan beritanya. Kalau memang meninggal, apa penyebabnya? Dan itulah 5 kasus viral yang sangat sensitif di beberapa minggu terakhir. Lebih dan kurang gue mohon maaf, dan kalau misalnya ada berita yang berbeda, gue mohon maaf banget. Tim Ruang Gelap tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepolisian, TNI, atau oknum-oknum yang terkait dalam kasus ini. Kita berusaha untuk netral, kalau memang merasa aneh, ya aneh. So, ya.
Lebih dan kurang gua mohon maaf. Thank you so much juga untuk semua support dan dukungan dari kalian semua. Kalau kalian punya request kasus-kasus lain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan juga loncengnya. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. And I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.